Aplikasi berikut merupakan aplikasi untuk membuat rencana usaha untuk jenis usaha franchise. Yang dimaksud franchise di sini adalah franchiser ya. Jadi yang menyediakan, yang mempunyai brand dan memfranchisekan produknya. Produknya bisa macam-macam dan di sini saya mengambil contoh untuk yang franchise makanan. Jadi kalau dilihat di sini nanti bisa dilihat permodalannya berapa berdasarkan target franchise-nya ya. Oke, saya akan mulai dari aplikasi kosongnya. Yang pertama perlu diisikan itu adalah data usaha. Jadi di sini ya nama ininya bisa macam-macam. Oke, jenis usaha ayam geprek. Namanya ayam geprek ya. Yang di sini ini opsional. Kemudian nama perusahaannya PT Ayam Getok Indonesia. Oke. Sisanya opsional. Nah, kemudian di sini ini ada pilihan untuk menampilkan di proposalnya berdasarkan bulan atau berdasarkan nama bulannya. Jadi kalau bulan 1, bulan 2 yang dipilih, maka tampilannya di atas ini akan bulan 1, bulan 2, dan seterusnya. Tapi kalau kita memilihnya ini Januari, Februari, ini akan menampilkan nama bulan Januari, Februari hanya ini karena belum di-set tanggal awal usahanya, tampilannya masih seperti ini. Jadi perlu dilakukan berikutnya adalah mengisi tanggal usahanya, misalnya mulai 1 Mei atau 1 Agustus. Perhatikan saya menulisnya format bahasa Inggris karena komputer saya setupnya bahasa Inggris untuk bahasanya. Dan ini kalau kita enter, dia akan merubah menjadi bahasa Indonesia otomatis. Dan perhatikan di sini, ini formatnya adalah format tanggal. Kalau format tanggal ini benar, tampilan di sini adalah Agustus, September, Oktober, dan seterusnya. Tapi kalau format tanggal ini salah, misalnya sebagai contoh saya tulis ini 1 Agustus 2021. Sama kan dengan sebelumnya. Tapi perhatikan di sini, ini formatnya adalah teks. Jadi kalau kita lihat di sini, ada error di sini. Ya. Jadi perhatikan format tanggalnya. Ini saya kembalikan dulu seperti semula. Ya, perhatikan ini format tanggal. Kemudian ini untuk mempermudah membuat rencana, ini saya buat per bulan 1, bulan 2, dan seterusnya. Jadi setelah data usaha ini diisikan, kita bisa masuk ke format laporan. Ini sudah dibuat atau di-set sesuai kategori untuk usaha jenis franchise. Bisa diganti penamaannya, tapi tidak bisa diganti peruntukannya. Maksudnya peruntukan, sebagai contoh, ini rekening kas dan bank, ini mau diganti rekening kas dan bank, tidak bisa. Dan saya kira tidak perlu sampai terlalu detail ya, karena ini kan membuat proyeksi keuangan secara garis besarnya. Tidak perlu detail satu persatu. Ya. Oke, ini format laporan keuangan. Kalau ini sudah, maka kita bisa masuk ke perencanaan. Di perencanaan di sini kita bisa mengisikan di awal di bagian asumsi pendapatan dan kategori dan HPP di sini. Kalau dilihat di sini, ini sudah disiapkan template untuk franchise makanan. Tapi ini bisa dirubah-rubah penamaannya sesuai dengan franchise yang dimiliki. Dan juga di sini bisa di-insert ya. Bagian ini bisa insert, bisa delete. Hanya dipastikan kalau misalnya insert itu langsung di barisnya. Ya, jangan di dalam tabelnya. Demikian juga kalau mau insert kolom bisa, misalnya mau menambahkan parameter baru, tapi harus diperhatikan bahwa insert kolomnya adalah sebelum bulan atau setelah bulan ya, di akhir. Ya, sebelum bulan atau setelah bulan. Kemudian, dan jangan lupa agar datanya bisa masuk di laporan, kategori laporan dan kategori biaya variabelnya ini harus diisi, harus dipilih ya. Dan dipilihnya hanya yang berhubungan dengan pendapatan. Jadi kalau jumlah-jumlah tidak perlu dipilih. Ini saya akan mulai saja agar mudah, agar dapat gambarannya. Di sini misalnya ada paket franchise untuk cafe.
kios kecil, stand booth, atau mau ditambahkan lain silahkan. Atau kalau mau di-delete karena mungkin hanya satu juga tidak ada masalah. Misalnya penambahan cafe per bulan 1, kios kecil per bulan 1 misalnya, stand booth-nya 3 ya. Kalau misalnya mulai dari bulan ketiga ini bisa dihapus. Ini kebetulan sudah diisi formula. Tapi kalaupun mau dibuat formula sendiri tidak ada masalah ya. Ini tinggal diganti-ganti saja. Ya misalnya ini bulan ketiga, jadi bulan 1, 2 dianggap belum ada. Oke, nah kalau tadi kita sudah mengisi di sini, maka angka-angka sini akan muncul otomatis jadi total mitra baru. Ya, sudah. Jadi kalau di bagian atas ini per bulannya mitra barunya. Di bawahnya adalah penjumlahannya totalnya. Formatnya silahkan dirubah. Kalau misalnya, ini sepertinya terlalu double gitu kan, bisa jadikan 1 dan diisi langsung aja 113, 226 dan seterusnya. Ya silahkan. Kemudian ini berikutnya adalah kalau misalnya mengenakan uang jaminan. Misalnya kalau yang paket besar, kafe uang jaminannya itu misalnya berapa? 50 juta. Ya bebas ya. Kios kecil 20 juta. Kemudian stand booth 5 juta. Untuk kalau jasa terlalu besar ya di sini dikecilkan lagi. 20 juta, ini 5 juta, ini 1 juta. Ya. Setelah itu misalnya paket cafe, jadi misalnya sudah menyediakan desain, brand, peralatan-peralatan masak dan lain-lain. Misalnya paket cafe ditentukan 50 juta per paket. Ya. Jadi ada pemasukan 50 juta, kios kecil misalnya 20 juta. Booth misalnya 10 juta. Nah, masukkan di sini. Kemudian transaksi bulanannya. Ini lebih ke bahan pokok dan lain-lain ya. Jadi misalnya bahan pokoknya harus ngambil ke franchisernya. Jadi harga satu set dan asumsi paket yang diambil. Ini misalnya harga satu setnya dianggap sama semua 2,5 juta. Satu set itu mungkin bisa untuk cover berapa customer atau bagaimana ya. Jadi silakan. Nah ini asumsi paketnya. Kalau cafe misalnya ngambilnya dia 10 paket per bulan. Asumsi ya. Kemudian paket franchise yang kedua ini anggap 2 dan ini anggap 1 ya. Ini paketnya. Jadi setelah ini sebenarnya kita sudah dapat gambaran sebenarnya. Jadi uang jaminan adalah sekian, paket dari transaksi awal sekian, transaksi bulanan sekian. Kalaupun ingin ditambahkan total, bisa ditambahkan total di sini. Hanya perhatikan nanti totalnya jangan sampai dimasukkan ke dalam pemilihan kategorinya, atau kebalikannya, total dimasukkan tapi yang atasnya dimasukkan juga, jadi harus dipilih. Ya. Kemudian ini paket transaksi awal. Jadi dari ini modalnya berapa ini gitu kan. Jadi misalnya anggap saja 80% ya. Sorry. Ini saya coba cek dulu formulanya. Oke, di sini bisa persen, bisa nilainya. Jadi misalnya paket transaksi awal dari 50 juta sebenarnya paket ini cafe ya, 35 juta, kios kecil 4 juta. Kemudian kalau ini paket transaksi awalnya betul. Cafe 50 20. Oh ini 16 6 juta. Oke. Nah, kemudian bulanannya. Tadi kan ini sama. Harga satu paket sekian. Misalnya paketnya ya. Ini saya copy ke bawah karena asumsinya sama. Kemudian asumsi paketnya saya masukkan. Oke, jadi sudah muncul semua. Kemudian penambahan outlet. Nah, ini kalau misalnya ada outlet sendiri. Misalnya dimulai dari jadi langsung aja dimasukkan ke sini, tidak ada masalah. Misalnya penambahan outlet setiap
4 bulan nambah 1 misalnya. Kemudian kafe kecilnya sebulan nambah 1. Oke. Stanboot juga sama nambah 1. Food truck. Oke, ini saya buat seperti ini. 1, 1, 1. Oke. Nah, ini saya copy saja karena jadi agar untuk mempercepat ya. Oke. Kita lihat. Nah, kemudian totalnya sudah akan dihitung otomatis. Nah, kemudian pendapatannya misalnya dari kafe pendapatannya per bulan anggap 60 juta. Kafe kecil 35 juta. Stanboot 8 juta. Food truck 15 juta. Ya, ini untuk outlet sendiri. Kemudian biaya variabel, asumsinya dari kafe biaya variabelnya adalah 30 juta. Kafe kecil 15 juta. Stanboot 4 juta. Ya, ini 5 juta. Ya, ini angkanya bebas, silahkan saja dimasukkan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, di sini baru setelah ini sudah masuk. Ini kalau kita lihat di proyeksi penerimaan pengeluaran, ini angkanya belum masuk karena kita belum mengisi kategorinya. Jadi kalau di sini kita isikan kategorinya, misalnya paket franchise. Ini uang jaminan kita bisa pilih paling bawah ya, ini ada uang jaminan. Oke, kemudian paket transaksi awal, kita isikan paket franchiser. Oke, transaksi awal, transaksi bulanan, ini anggapnya paket bahan baku ya. Untuk penamaan ini bisa diganti di format laporan keuangan. Jadi bisa diganti di sini penamaannya. Ya. Oke, ini kembali ke pendaftaran HPP. Untuk biaya variabel, ini bisa diisikan biaya variabel outlet sendiri. Oh sorry, ini biaya variabel paket franchiser. Oke. Ini transaksi bulanan, HPP bahan baku. Ya, sama juga penamaan bisa diganti di format laporan keuangan. Nah, sekarang ini yang outlet sendiri. Kita lihat yang pendapatannya di sini kita bisa pendapatan outlet sendiri. Oke. Ini HPP outlet sendiri. Oke. Nah, jadi ini masih umum ya. Jadi kalau memang ada yang sifatnya custom, ini silakan tadi di insert, ditambahkan parameternya, dihitung per bulannya, dan jangan lupa di set kategori laporan dan biaya variabelnya. Sehingga kalau kita lihat di sini, ini angkanya sudah muncul. Ya. Walaupun terlihat saldo kasnya positif, tetap bulan pertama sini akan dihitung negatif karena butuh modal. Hanya ini belum ada investasi, belum ada beban operasional, utang bank, dan lain-lain. Ya, dan itu perlu diisikan berikutnya. Oke, berikutnya kita bisa mengisikan asumsi pengeluaran untuk aset di sini. Jadi di sini perlu diisi aset yang disebut asetnya adalah yang ada nilai penyusutannya. Jadi saya coba copy dari contohnya. Oke, jadi di sini sudah muncul. Nah, kemudian yang dilakukan adalah memberikan kategori, misalnya peralatan outlet, mesin operasional, renovasi kantor, tanah dan bangunan. Untuk penamaan ini bisa dirubah di format laporan keuangan ya, tanah dan bangunan. Kemudian kapan kas ini dikeluarkan? Kalau misalnya semua keluar bersamaan, ya tinggal diisi saja. Di sini saya copy, saya paste. Ya. Nah, ini saja misalnya kalau renovasi bayarannya 3 kali pembayaran. Nah, 100 ya, bisa dibuat seperti itu. Nanti ini akan muncul di laporan arus kas. Jadi aset sudah muncul, kemudian masuk ke non aset di sini. Yang disebut non aset di sini adalah sama dengan beban operasional, hanya dia dibayarkannya untuk mengcover
lebih dari 1 bulan. Kalau yang dimaksud bulan operasional asumsinya bayarnya per bulan. Kalau ini dibayar untuk cover lebih dari 1 bulan, dan biasanya sewa kantor atau asuransi tahunan ya. Jadi dia covernya kalau secara laba rugi itu bulanan, tapi karena dibayar di depan, dia kalau dimasukkan ke bulan operasional otomatis akan dikalikan, jadi tidak sesuai ya. Saya akan copy juga. Jadi sebagai contoh sewa kantor jumlahnya 80 juta. Di sini bulan pembayarannya bulan 1. Nah, periode penggunaannya 12 bulan. Jadi secara otomatis per bulannya akan membagi jumlah ini terhadap periode penggunaan. Ya, jangan lupa di sini dipilih kategorinya ya. Di sini beban sewa tempat. Sehingga kalau kita lihat di pengeluaran, penerimaan dan pengeluaran, beban sewa tempat itu masuk di 80 juta di pertama. Selanjutnya kita bisa mencoba mengisikan asumsi untuk beban operasional ya. Jadi sama pengisiannya dengan yang lain. Jadi di sini diisikan gambar besarnya dulu atau biaya per bulannya dulu. Kemudian diisikan pengeluaran kasnya tiap bulan. Saya akan mempercepat dengan mengcopy dari isian yang sudah ada. Saya akan mempercepat dari mengisi isian yang sudah ada. Saya akan mempercepat dari mengcopy dari isian yang sudah ada. Jadi di sini saya copy saja sehingga muncul ya. Kemudian setelah ini kita bisa mengisi kategorinya. Ini gaji karyawan. Oke, ini telepon. Saya copy, di sini juga telepon, administrasi, perawatan kantor. Oh, ini saya kira tidak perlu ya hosting. Ini pengembangan usaha. Oke, di sini yang tadi saya maksud bisa diisi. Total biayanya adalah sekian ya. Ini bisa misalnya bulan pertama hanya perlu 15 juta dahulu. Jadi tidak perlu diisi langsung total semuanya. Kalaupun lebih tinggi dari ini tidak apa-apa, karena ini kan asumsi per bulannya untuk referensi. Nah, sekarang misalnya untuk selanjutnya hingga ke kanan, ini juga saya copy saja value-nya. Ya, ini kan sebagai contoh ya. Angka realnya, asumsi yang lebih mendekati benarnya bisa teman-teman isikan sendiri. Di sini saya hanya ingin menunjukkan bahwa angka yang diisikan tadi akan muncul menjadi beban operasional di sini. Ya, sehingga kebutuhan modalnya sekarang dari tadinya awalnya 1 bulan sudah berangkat menjadi 2 bulan dan sudah menjadi 3 bulan dengan total sekian. Ini belum dimasukkan kalau misalnya ada utang bank. Sebagai contoh, dan ini juga mungkin untuk franchise terlalu besar ya. Kita coba lihat di laba rugi. Terlalu kecil beban operasional. Kita lihat laba ruginya sampai sekian. Ya, ini perlu di fine tune sehingga lebih mendekati realnya. Oke, kemudian kita masuk ke permodalan. Tadi sudah dilihat kebutuhannya adalah 3 bulan untuk cover 3 bulan. Nilainya sekian. Ya, jadi secara bisnis plan bisa pendekatannya macam-macam. Jadi mau dibuat dari ada modalnya dulu, kemudian untuk cover berapa bulan, kemudian baru dihitung. Tapi di sini saya menggunakan pendekatan negatifnya dari awal itu sampai berapa lama. Jadi bisa melakukan optimasi terhadap modal yang dibutuhkan dengan nilai negatif yang ditanggung. Ya. Tadi ada sebelum kita menggunakan modal, kita harus merencanakan dulu nih, apakah kita akan melakukan atau mengajukan pinjaman ke bank. Misal ada pinjaman, saya perhatikan dulu ini 974 juta.
Misalnya ada pinjaman tenornya bunganya misalnya 6%, tenornya 12 bulan atau 24 bulan. Jumlah perhatikan, kalau kita masukkan 400 juta harusnya ini menjadi 574 juta. Ya, perhatikan. Oke, ini 474 juta. Nah, ini harus kita pilih dulu. Misalnya kita terima di bulan pertama. Perhatikan ini berubah. Kenapa? Karena di penerimaan pengeluaran ini muncul angka baru, yaitu pengembalian utang bank pokoknya dan beban bunga bank. Itu yang membuat kebutuhan modalnya menjadi meningkat. Jadi, kalau ini tidak ada, akan mudah untuk mengisi kelebihan dan kekurangan yang dibutuhkan. Ya. Oke, jadi berarti ini kita akan mengisikan kekurangannya. Misalnya jumlahnya ini 250 juta. Ya, di atas bawahnya 268, 320, 6, 10. Oke, diterimanya jangan lupa, misalnya ini di bulan pertama, ini di bulan pertama. Oke, jadi kalau kita lihat di bagian penerimaan pengeluaran, ini tidak akan terlihat bahwa modal tadi sudah masuk. Untuk melihat modalnya sudah masuk, kita bisa melihat di bagian proyeksi arus kas. Di sini kita bisa melihat bahwa di bulan ketiga menjadi 0. Ya. Artinya, modalnya sudah menutupi kebutuhan untuk menutupi negatif dari operasional selama 3 bulan. Kalau modalnya lebih gede, dimasukkan sini tidak ada masalah. Karena itu otomatis dia menjadi positif ya. Tapi kalau kurang, berarti harus disesuaikan lagi pengeluaran dan pendapatan lain-lain yang tadi dibuat asumsinya. Kalau sudah, kita bisa melihat di ringkasan eksekutif. Ini ringkasan eksekutif bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan sendiri, karena ini hanya mengambil data dari modul-modul yang ada. Jadi bisa ditambahkan sendiri itemnya, bisa di-insert, bisa dibuat formula baru yang link ke modul-modul yang lain. Dan ini sudah siap juga untuk dicetak. Ya, tinggal dirapikan sesuai menu printer dari Excel. Kemudian di sini semuanya bisa dicetak ya, termasuk mulai dari pendapatan hanya harus dirapikan dulu. Yang sudah disiapkan cetak adalah ini ringkasan eksekutif tadi, kemudian proyeksi tahun pertama ya, ini yang ada grafiknya. Ya, hanya ini kan kosong ya, banyak baris-baris kosong. Ini bisa di-hide. Ya, jangan di-delete tapi bisa di-hide. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi baris kosong yang tadi ini sudah tidak ada ya. Jadi bisa di-hide baris-baris kan karena kita tidak tahu kebutuhannya kategorinya apa saja, makanya disiapkan cukup banyak di sini. Dan ini bisa di-hide kalau memang hanya perlu 3 atau 4 atau 5 atau kurang dari 10. Ini seperti ini saya hide semua yang tidak terpakai. Ya, kalau kita lihat di sini, ya ini sudah berkurang. Kita bisa lihat juga ini grafiknya. Ya, silakan dirapikan. Termasuk proyeksi 5 tahun. Jadi menyesuaikan dengan setting printer yang teman-teman punyai, ataupun kalau misalnya mau di copy dan di paste di PowerPoint juga silakan. Kemudian ini proyek isinya lah baru di bulanan, kemudian lah baru di tahunan. Oke, itu untuk bisnis plan-nya. Di sini juga disiapkan modul standar kalau teman-teman ingin membandingkan usaha yang direncanakan dengan realisasinya. Jadi kalau sudah ada laporannya, bisa dimasukkan ke sini isi laporannya. Untuk yang bulanan, laba rugi dan arus kas. Kemudian untuk laba rugi tahunan dan arus kas tahunan akan direkap otomatis, tapi neraca dan ekuitas itu juga mesti diisi tahunan ya. Tinggal disesuaikan dengan laporan teman-teman. Nanti akan muncul perbandingannya seperti ini kurang lebih. Ya. Ada angka realisasi, ada angka proyeksi, dan ada angka parameter perbandingan. Ya. Oke, saya kira cukup jelas ya.